Oke, kalau dengan bahasa ringkas, kalau pakai ayat-ayat banyak. Jadi kita ringkas saja, manusia itu adalah, kalau pakai bahasanya Al-Quran, makhluk diciptakan mukarram, dimuliakan. Kan ada ayatnya itu, walaqad karramna bani Adam dan seterusnya. Mukallaf, dia ada tugas yang harus dijalankan. Mukhayyar, dia punya potensi, punya daya untuk milih. Dan yang terakhir dia madsi. Madsi itu entah nanti pilihanmu benar apa salah, ada balasannya. Kalau benar ya balasannya enak, pahala. Kalau salah ya balasannya tidak enak, dosa dan siksa. Jadi kalau kalian ingin muhasabah, introspeksi, ingat-ingatlah bahwa engkau adalah makhluk. Berarti ada yang menciptakan. Keberadaanmu tidak karena dirimu sendiri, tapi karena ada yang membuatmu ada. Itu namanya makhluk. Kemudian mukarram. Mukarram itu dimuliakan. Makanya kalau yang MC pidato kan sering pakai istilah al-mukarram. Tidak usah difasih-fasihkan jadi al-muharram. Ya, nanti kamu tadi MC al-muharram ustadz, jadi ini diharamkan. Ya, mukarram, ya dari kata-kata karum, mulia. Jadi manusia itu dimuliakan. Jadi makhluk yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini manusia. Diciptakan dengan bentuk terbaik, paling ganteng, paling kan ahsanu takwim. Jadi Allah itu menciptakan kita dengan bentuk paling baik. Di antara semua makhluk lainnya kita paling bagus, paling baik. Kalau tidak percaya kalian boleh ngaca. Ya, makhluk terbaik. Jadi kamu merasa sejelek apapun tidak usah khawatir, kamu paling ganteng, paling baik. Yang subjektif juga tidak apa-apa. Yang penting kamu merasa ini makhluk terbaik. Iyalah kamu jejer kamu bawa kucing ngocok bareng, ngomong bawa itu kan, kamu tetap merasa ganteng kamu lah. Jadi Allah memuliakan kita. Kita diberi semua fasilitas yang membuat kita berharga. Allah ngasih kita akal, ngasih kita panca indera, ngasih kita apalagi intuisi, ngasih kita imajinasi, membuat kita indah dan seterusnya. Itu pemuliaan Allah pada kita. Maka kalau ada orang tidak bersyukur itu kebangetan. Dia dikasih fasilitas sebanyak itu, kenikmatan sebanyak itu, sudah karomna katanya Allah, sudah kami muliakan makhluk yang namanya manusia itu, kok masih mengeluh, masih sambat. Ayo introspeksi, kita ini sudah dimuliakan oleh Allah. Kemudian jangan lupa implikasinya apa? Dimuliakan kita mukallaf, kita ada tugas. Makanya oleh Allah dikasih banyak fasilitas, tapi juga ada tugasnya. Ada kewajiban-kewajiban, ada tanggung jawabnya. Ya kita ngertinya umum. Secara umum tanggung jawab kita vertikal dan horizontal. Vertikal sebagai Abdullah, hambanya Allah. Horizontal sebagai Khalifatullah. Kita punya tanggung jawab mengelola alam semesta. Dan kita juga punya tanggung jawab beribadah, mengabdi pada Allah. Itu menunjukkan kita adalah mukallaf. Kalau makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, tidak ditugasi apa-apa.
tugasnya melayani manusia, mensukseskan misinya, membentuk. Makanya hewan, tumbuhan itu kan oleh Allah ditundukkan untuk kita. Kan ada istilah taskhir, sakhorolana. Jadi alam semesta itu oleh Allah ditundukkan untuk manusia. Itu diantara bentuk pemuliaannya Allah pada manusia. Untuk apa? Mensukseskan tugasnya manusia yang dibebankan oleh Allah pada kita. Itu mukallaf namanya. Makanya tumbuhan, hewan itu kan tidak ada yang bantah. Kalau kamu suruh, kamu atur tadi apa kan ada. Kenapa semua sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia? Karena manusia yang diberi tugas, diberi beban. Nah, istimewanya manusia lagi, manusia itu diberi tugas, tapi dia diberi juga daya untuk milih. Kamu mau menjalankan tugas ya monggo, tidak menjalankan juga bisa. Itu namanya mukhayyar. Manusia itu boleh milih. Kalau yang bukan manusia tidak boleh, tidak bisa. Hewan misalnya kucing misalnya, wah aku tidak mau makan kok ikan asin terus, tidak enak. Pengen makan apa lah, sekali-sekali mbak ya rawon apa gitu. Tidak bisa, dia tidak bisa milih. Dia juga tidak punya daya kreasi yang macam-macam. Kalau dia hidupnya setia dengan naluri instingnya, ya itu terus. Tapi kalau manusia tidak, dia bisa mukhayyar. Milih yang baik bisa, milih yang jelek bisa. Berkreasi versinya sendiri juga bisa, manut juga bisa. Itu keistimewaannya manusia. Sehingga manusia itu nanti apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, itu hasil pilihannya sendiri. Karena dia punya karakter mukhayyar. Jadi dia bisa milih. Kadang-kadang orang itu kan kalau pas tidak enak aja, wah ini sudah takdir. Tapi kalau pas enak kan lupa, seolah-olah itu hasil perjuangannya sendiri. Tapi hakikatnya semuanya ya pilihanmu. Barang siapa melakukan kebaikan, khairan yaroh, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yaroh, dia akan melihat efeknya. Sekecil apapun kebaikan, rasakan akibatnya. Sekecil apapun kejelekan, rasakan akibatnya. Karena kita makhluk mukhayyar, kita bisa milih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kalau kamu mau ya iman, kalau kamu mau ya kafir. Dua-duanya kamu bisa. Jangan salah, kalian bisa untuk jadi orang kafir, bisa juga untuk jadi seorang mukmin. Dua-duanya punya daya. Kamu jujur bisa, maling juga bisa. Ya kan? Kamu bohong juga bisa, curang juga bisa. Manusia punya daya untuk semuanya. Tinggal kamu milih yang mana. Jadi pahlawan bisa, jadi penjahat juga bisa. Dan yang terakhir, cuma jangan lupa, milih tidak sekedar milih, masih ada hakikat yang kelima, bahwa kita majzi, kita akan dapat balasan. Yang tadi, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ada balasannya. Kalau kamu jujur ada efeknya, nanti rasakan sendiri. Kalau kamu curang, bohong, ada efeknya, rasakan sendiri. Makanya kalian yang sejak kemarin ribut curang, lo tenang aja, kalau memang benar curang ada efeknya, khairan yara dan syarran yara. Ngapain kita yang galau? Kan gitu menasehatinya. Oke. Ya. Kenapa? Karena setiap perbuatan ada balasannya. Kok kita yang jungkir balik, muter nganan, muter ngiri gara-gara lihat orang curang, lo ngapain? Kalau dia curang ada balasannya. Oke, jadi lo itu, ya kan, kalau bahasanya orang Buddha itu kan ada karmanya sendiri. Tidak usah capek dengan kalau ada orang lain curang. Lebih sibuklah kamu, jangan-jangan
Aku yang jelek, jangan-jangan aku yang curang. Kenapa? Karena kamu punya daya milih tadi loh. Jangan-jangan pilihanmu keliru. Jadi manusia itu mukhayyar, punya daya milih, tapi juga nanti ada balasannya. Mau milih 01 atau 02 ya silahkan. Kenapa? Karena kita mukhayyar, bisa milih. Oke, cuma ada maji, ada balasannya. Kalian ikut ngaji ya nanti ada efeknya, tidak ikut ngaji juga ada efeknya. Dipikir sendiri. Minum teh ada efeknya sendiri, efek dari minum teh. Minum kopi juga ada efeknya sendiri, efek dari minum kopi. Yang nggak dapat minum juga ada efeknya, haus. Ya, efeknya jelas haus. Jadi ini hakikat manusia. Kalau ada yang tanya apa sih hakikatnya manusia itu? Manusia itu yang jelas makhluk. Dia tidak ada sendiri. Tidak boleh gaya, tidak boleh sombong. Wong kita ini cuma diadakan. Kemudian dimuliakan. Maka jangan melakukan apapun yang menjatuhkan kualitas kemanusiaanmu, karena kita itu mulia. Jangan sampai kita jatuh asfala safilin, karena kita ini mulia, sama Allah diposisikan mulia. Begitu kita salah pilih, nanti jangan-jangan kita malah mendegradasi kemuliaan kita sebagai manusia. Oke, jadi ini hakikatnya manusia. Kemudian dia mukallaf, mukhayyar, dan madzi. Jadi harus diingat-ingat bahwa kita punya tugas, kita ini makhluk yang mulia, kita ini harus menentukan pilihan. Dan jangan lupa, apapun pilihan nanti akan ada balasannya. Itulah manusia.